Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 8, latihan C dari buku paket halaman 290. Perhatikanlah gambar berikut ini ya. Di sini kita punya gambar 5.32, jarak objek dari bumi. Untuk ketinggian yang relatif kecil di atas bumi, fungsi akar sederhana dapat digunakan untuk memperkirakan jarak sebuah benda mendekati horizon. Nah, pertanyaan yang A, jika jari-jari bumi diasumsikan 6.371 km. Modelkan fungsi jarak D dalam kilometer ke horizon untuk sebuah benda yang berada pada ketinggian H km di atas permukaan bumi. Nah, coba kita cermati lagi gambarnya. Di sini ada bumi, kemudian di sini ada benda, ya. H di sini adalah jarak atau ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Kalau D itu adalah jarak benda ke horizon, ya. Kemudian di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau misalkan ini saya beri nama ya, kita punya segitiga siku-siku, taruhlah ABC. Nah, siku-siku di A, ya Dek ya. Panjangnya AB itu adalah sama dengan jari-jari bumi, berarti R ya. Jadi ini simbolnya R. Nah, karena membentuk segitiga siku-siku, maka di sini berlaku yang namanya teorema Pythagoras, ya Dek ya. Jadi nanti AB kuadrat ditambah AC kuadrat itu akan sama dengan BC kuadrat. Oke. Panjangnya AB itu R, berarti R kuadrat. Lalu panjangnya AC itu D, berarti D kuadrat. Sama dengan, nah panjangnya BC itu adalah R ditambah dengan H. Ini jari-jari bumi R ya, dari sini ke sini itu kan R, berarti totalnya dari sini ke sini atau panjangnya BC itu adalah R plus H. Maka ini dalam kurung R ditambah H dikuadratkan. Selanjutnya, karena tugas kita adalah mencari fungsi D terhadap H, ya kan? Maka D kuadrat ini kita buat sendirian. Nah, R kuadrat ini kita pindah ke ruas kanan. Maka D kuadrat sama dengan R plus H kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Nah, bentuk R plus H kuadrat ini bisa kita uraikan, yaitu menjadi R kuadrat ditambah 2 kali R kali H ditambah H kuadrat dikurangi dengan R kuadrat, ya Dek ya. Baik, berarti di sini R kuadrat dikurangi R kuadrat itu kan bisa saling menghilangkan. Maka nanti kita akan dapatkan D kuadrat sama dengan 2 kali R kali H ditambah H kuadrat. Nah, selanjutnya R kita masukkan angkanya di sini ya, sesuai dengan data yaitu 6.371. Berarti D kuadrat itu sama dengan, ini sambil kita balik ya. Jadi H kuadrat kita tulis dulu ditambah 2 kali 6.371, kemudian kita kalikan dengan H. Maka nanti hasilnya adalah H kuadrat ditambah, kalau 6.371 ya, ini kita kalikan dengan 2 ya, kita pakai kalkulator aja. Hasilnya itu adalah 12.742. 12.742H. Nah, ini adalah D kuadrat ya. Yang kita cari itu adalah D. Berarti supaya kuadratnya hilang, ruas kiri dan ruas kanan kita akar ya. Maka nanti kita akan dapatkan D fungsi H itu sama dengan akar. Nah, H kuadrat ditambah 12.742H. Nanti tinggal kita masukkan ya. Hanya sekian kita bisa menghitung nilai D-nya. Gitu ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk pertanyaan yang A. Sekarang kita geser ke pertanyaan B. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi D. Nah, ini gampang ya. Jadi, fungsi D di sini kan ternyata membentuk fungsi akar dengan pangkatnya ini 2. Ini kan akar kuadrat dari H kuadrat plus 12.742H. Ya kan? Berarti ini pangkatnya ya, pangkatnya akar ini merupakan bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap, maka fungsi yang terletak di dalamnya tanda akar tidak boleh menghasilkan bilangan negatif.
itu poinnya ya, ini harus positif. Nah, kebetulan karena yang namanya H ya, H itu kan ketinggian. Logikanya tidak ada ketinggian itu yang negatif ya, selalu positif. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa domain bagi fungsi D ya. Jadi domain bagi fungsi D itu adalah himpunan H, di mana H itu lebih dari atau sama dengan 0, H elemen bilangan real ya. Jadi H itu selalu positif, paling kecil itu sama dengan 0, yaitu ketika bendanya nempel ya di permukaan bumi, itu berarti hanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk range-nya ya, untuk range itu berarti kan D-nya di sini ya. D-nya di sini itu juga pasti berupa bilangan positif. Nah, berarti langsung aja ini kita tuliskan ya. Untuk range bagi fungsi D itu adalah himpunan D di mana D lebih dari atau sama dengan 0, D elemen bilangan real. Karena D-nya sendiri di sini juga tidak mungkin menghasilkan atau tidak mungkin berupa bilangan negatif. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan C. Gambarlah grafik fungsi D. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ya, cara yang paling gampang adalah dengan menentukan atau dengan menghitung dulu pasangan berurutan yaitu X, Y. Nah, di sini sudah saya hitungkan ya dalam bentuk tabel. Nah, jadi kan tadi fungsinya itu adalah D fungsi H itu sama dengan akar H kuadrat ditambah 12.742H. Nah, di sini sudah saya coba hitungkan ketika hanya sama dengan 0 ya, dimasukkan ke sini hanya 0, maka D-nya 0 ya. Ini saya gunakan Excel ya. Kemudian ketika hanya itu 10.000, ternyata D-nya 15.080 meter. Lalu kalau hanya 20.000, ternyata D-nya itu 25.590. Jadi kalau dimasukkan ke sini hanya 20.000, maka D-nya itu 25.000 sekian ini ya. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik ya. Prinsipnya semakin banyak titiknya itu akan semakin memudahkan kita dalam menggambar grafiknya. Jadi istilahnya ini adalah X, yang ini Y-nya gitu ya. Ini X, yang ini Y. Nah, berarti X, Y. Nah, nanti adik-adik tinggal buat gambarnya, tinggal diplot di koordinat kartesius ya. Lalu hubungkan titik-titik yang terbentuk itu dengan garis. Nah, di sini saya sudah coba membuatkan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya, ini supaya gambarnya bagus. Jadi nanti kalau digambar secara manual, adik-adik plot dulu di sini. Berarti titiknya yang pertama adalah 0,0 ini ya. Jadi ini adalah 0,0. Nah, saya pakai warna merah aja, ini 0,0 ya. Kemudian 10.000 15.080 ya. Kemudian 20.000 25.590 sekian kan gitu. Dan seterusnya. Nah, nanti tinggal dihubungkan dengan garis. Nah, kira-kira nanti kurvanya itu bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang D, bagaimana kalian menggunakan fungsi D untuk menentukan jarak benda ke horizon? Berarti yang ditanyakan di sini adalah D, ya, jarak benda ke horizon itu D pada benda yang berada 1000 km di atas permukaan bumi. Berarti di sini H. Nah, ya gampang, tinggal kita masukkan saja ke dalam fungsi D sebagai fungsi H, yaitu ketika hanya sama dengan 1000, ya. Jadi D dalam kurung 1000 ini akan sama dengan akar 1000 kuadrat ya kan, ditambah 12.742 dikalikan dengan 1000. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kalau dihitung ya Dek ya, ini saya menggunakan kalkulator ya supaya cepat. Hasilnya itu adalah 3.670, sekian. Jadi 36
70,4 sekian-sekian ya. Ini dalam satuan kilometer. Nah, artinya ketika benda berada pada ketinggian 1000 km di atas permukaan bumi, maka jarak benda tersebut ke horizon adalah 3670,4 km gitu ya. Baik, semoga pembahasan soal kita kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.